Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kalajana dengan NPM 2391101190. Kali ini saya akan membahas jurnal dan kelemahannya. Yang pertama itu jurnal mengenai jurnalisme Indonesia di era gangguan informasi dengan tahun jurnalnya yaitu 2022. Kelemahannya itu sendiri adalah jurnalisme online kurang memiliki proses penyaringan informasi yang ketat. Yang kedua yaitu kecepatan lebih diprioritaskan daripada akurasi, menyebabkan penyebaran berita yang tidak diverifikasi. Yang ketiga yaitu standar etika jurnalistik dapat terkikis akibat tekanan untuk menjadi yang pertama dalam melaporkan berita. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua yaitu mengenai senjakala media cetak, tantangan jurnalisme cetak di era digital tahun 2021. Yang pertama yaitu kelemahannya kesenjangan digital membatasi akses terhadap informasi bagi beberapa populasi. Yang kedua yaitu sulit membedakan sumber berita yang kredibel akibat banyaknya informasi online. Yang ketiga yaitu kurangnya standar editorial yang ketat dalam media digital. Yang keempat adalah informasi yang sering dikonsumsi secara dangkal tanpa pemahaman yang mendalam. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga membahas tentang jurnalisme imersif dan partisipasi publik dalam industri media tahun 2022. Yang pertama yaitu kelemahannya rentan terhadap manipulasi dan penyebaran informasi yang salah. Yang kedua, dilema antara mendongeng yang menarik dan pelaporan faktual yang akurat. Yang ketiga yaitu partisipasi publik dalam jurnalisme digital dapat menimbulkan masalah yang objektivitas. Selanjutnya yaitu jurnal yang keempat adalah Proletariat Digital dalam Citizen Journalism. Kasus Kompasiana tahun 2021. Kelemahannya sendiri ada 3 yaitu pertama jurnalisme warga sering tidak memiliki standar editorial yang ketat. Yang kedua potensi eksploitasi kontributor yang tidak dibayar oleh platform digital. Yang ketiga risiko privasi bagi kontributor karena data mereka dan digunakan tanpa persetujuan. Selanjutnya yaitu jurnal kelima membahas tentang formulasi baru jurnalisme lokal dalam memproduksi berita di era media sosial tahun 2020. Yang pertama yaitu sulitnya menyaring dan memverifikasi informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, meningkatnya penyebaran berita palsu di media sosial. Yang ketiga yaitu risiko hilangnya keterampilan jurnalistik tradisional akibat digitalisasi. Selanjutnya yaitu jurnal yang keenam membahas tentang digitalisasi masyarakat menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. Itu tahun 2021. Itu kelemahannya yaitu informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan dan sulitnya memilih sumber yang kredibel. Yang kedua yaitu ancaman terhadap privasi akibat pelacakan data oleh media digital. Selanjutnya yaitu integrasi kepentingan komersial dan jurnalisme dapat menyebabkan bias berita. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, jurnal yang ketujuh membahas tentang tantangan etika dalam jurnalisme digital dengan studi kasus peran media sosial dalam penyebaran berita tahun 2024. Yang pertama yaitu prioritas pada kecepatan berita menyebabkan kurangnya verifikasi dan penyebaran berita palsu. Yang kedua yaitu media sosial lebih difokuskan untuk meningkatkan lalu lintas dibandingkan menjaga etika jurnalistik. Yang ketiga membahas tentang liputan berita sering kali dangkal tanpa analisis yang mendalam. Selanjutnya yaitu jurnal yang ke-8 membahas tentang How the Print Media Industry Survive in the Digital Era tahun 2022. Yang pertama, prioritas pada kuantitas berita, pengorbanan ke dalam akurasi pelaporan. Yang kedua, clickbait lebih diutamakan daripada substansi berita, mengurangi kredibilitas jurnalisme
Yang ketiga yaitu adaptasi jurnalis cetak ke media digital seringkali sulit. Yang kesembilan yaitu jurnal mengenai komunikasi di era digital, analisis media konvensional versus new media pada kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Maliku Saleh. Tahun 2023. Kelemahannya itu penyebaran informasi yang salah akibat kurangnya literasi digital. Yang kedua, kecanduan media sosial dapat mengganggu komunikasi interpersonal. Yang ketiga adalah pemahaman berita dangkal akibat konsumsi informasi yang terlalu cepat. Yang terakhir yaitu jurnal mengenai jurnalisme di era digital. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Kelemahannya yaitu kesulitan menjaga akurasi berita akibat tekanan untuk publikasi cepat. Yang kedua, sensasionalisme dalam berita untuk menarik lebih banyak klik dan perhatian. Yang ketiga yaitu struktur organisasi media digital sering tidak jelas dan menghambat efektivitas kerja dan redaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.